Kesejahteraan rumah tangga ditentukan dari kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, baik dari jangka panjang, jangka menengah, ataupun juga jangka pendek. Nah, perpaduan dari kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan pengetahuan rumah tangga terhadap situasi keuangannya, serta sumber daya keuangan, itulah yang disebut dengan kesehatan keuangan. Ada beberapa komponen kesehatan keuangan. Yang pertama adalah status objektif, itu terkait dengan komponen-komponen portofolio seperti jumlah utang, dana darurat, dana pensiun, ataupun juga solvabilitas. Kemudian yang kedua adalah persepsi subjektif. Ini terkait dengan evaluasi atau pandangan rumah tangga terhadap situasi keuangan keseluruhannya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku keuangan yang diinginkan atau yang diharapkan. Misalnya, mengalokasikan anggaran belanja dan mematuhinya tentu saja. Kemudian juga mengelola pengeluaran dan juga pemasukan. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan keuangan secara keseluruhan. Ini terkait dengan perasaan bahwa keuangannya itu kuat dan juga baik. Nah, kesehatan keuangan ini berdampak positif bagi kualitas pernikahan dan juga kepuasan perkawinan itu sendiri. Dan dalam skala besar ini bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah keuangan dalam rumah tangga ini bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan juga tentu saja bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa faktor seperti literasi keuangan, fokus regulatori, maupun juga perubahan hidup itu mempengaruhi perilaku keuangan spesifik, baik itu berhutang, menabung, ataupun juga berinvestasi. Sayangnya, belum ada penelitian yang merumuskan bagaimana kaitan antara beberapa variabel tersebut terhadap kesehatan keuangan secara keseluruhan. Nah, penelitian saya bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dinamika keterkaitan masing-masing variabel terhadap kesehatan keuangan. Nah, ada sebanyak 522 partisipan yang terlibat dalam penelitian saya. Dengan menggunakan analisis jalur, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan objektif adalah literasi keuangan, fokus promosi, dan juga fokus pencegahan. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keuangan subjektif itu ada fokus promosi, fokus pencegahan, dan juga perubahan hidup. Nah, kira-kira bagaimana penjelasannya? Literasi keuangan itu terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan dalam menerapkan pengetahuan keuangannya dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan literasi keuangan, pengambilan keputusan keuangan dapat menjadi lebih efisien dan ini berdampak positif terhadap kesehatan keuangan objektif. Lalu untuk perubahan hidup, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak perubahan hidup yang dialami, baik terkait dengan pekerjaan, keuangan, keluarga, ataupun juga individu dan personal, ini akan mengakibatkan pengaruh yang negatif terhadap kesehatan keuangan subjektif. Jadi semakin banyak perubahan hidup yang dialami, artinya seseorang atau rumah tangga harus berupaya lebih ekstra lagi untuk menyeimbangkan portofolio keuangannya. Dan ini mengakibatkan keterlibatan terhadap memikirkan konsekuensi keuangan saat ini dan juga di masa yang akan datang, dan ini berpengaruh negatif terhadap kesehatan keuangan subjektif. Lalu fokus promosi dan fokus pencegahan, keduanya ini sama-sama berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan objektif dan juga subjektif. Jadi maksudnya bagi individu atau rumah tangga dengan fokus promosi, mereka akan berupaya untuk meraih prestasi, peningkatan gitu ya. Dan ini berdampak atau termanifestasi dalam perilaku pemilihan produk-produk jasa keuangannya. Mereka akan cenderung untuk berani untuk mengambil risiko yang lebih besar. Nah, sementara untuk yang fokus pencegahan ini akan berupaya untuk memenuhi end stage yang berupa perasaan nyaman, aman, dan juga perlindungan. Mereka akan cenderung untuk memilih produk-produk atau jasa keuangan dengan risiko yang lebih rendah gitu. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa dua motivasi yang berbeda akan termanifestasi dalam perilaku keuangan yang berbeda, tapi sama-sama berpengaruh positif terhadap kesehatan keuangan subjektif dan juga objektif. Nah, demikian penelitian dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.